Shalom, oma-oma yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh sukacita yang luar biasa kita boleh berkumpul kembali bersama dalam ibadah Parentalia sore hari ini. Walau secara online, walau masih stay at home, oma-oma di rumah, saya percaya bahwa oma-oma tetap bersemangat, tetap bersukacita, dan tetap berindu untuk beribadah selalu kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang menguatkan kita, yang menyertai kita. Maka mari kita minta hadirat Tuhan untuk datang memenuhi setiap kita, melengkapi kehidupan kita, agar kita menjadi pribadi yang semakin berkenan. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu
sembah Engkau kudus, kami bersyukur. Terima kasih untuk kasih setiamu melimpah dalam hidup kami, penyertaan-Mu nyata Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami mau tinggikan Engkau, kami sembah. Sungguh ajaib. Pada sore hari ini kami mengucap syukur untuk segala kebaikan, untuk penyertaan, untuk kasih setiamu yang sungguh luar biasa melingkupi kami, menyertai kami. Dan kami percaya Tuhan hadir di dalam ibadah Parentalia ini. Kami juga berdoa bagi oma-oma yang mengikuti ibadah Parentalia ini. Tuhan terus memberi kekuatan kepada oma-oma. Tuhan yang menyertai mereka, Tuhan yang memberikan sukacita yang luar biasa, sehingga oma-oma terus memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Engkau ya Bapa di dalam ibadah. Dan kami juga mengucap syukur untuk kasih setiamu yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Dan terlebih kami menyerahkan hamba-Mu Pendeta Titus yang akan menyampaikan firman. Kiranya firman yang disampaikan itu keluar dari hati-Mu Tuhan, dan firman Tuhan yang kami dengar boleh tertanam di hati kami dan terus bertumbuh dan memperlengkapi oma-oma di GA Parmindo ini ya Bapa. Dan kami serahkan jalannya ibadah Parentalia ini dari awal hingga pada akhirnya di dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, senang sekali rasanya saya berjumpa kembali dengan oma-oma yang terkasih di dalam ibadah Parentalia sore hari ini. Dan rasanya akan sia-sia jika kita tidak menggunakan momen berbahagia ini, oma-omaku yang terkasih di dalam Tuhan. Maka dari itu saya mengajak oma-oma sekalian untuk bersukacita bersama-sama dengan saya, karena Tuhan sudah menyukakan hati kita terlebih dahulu. Kita masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Yesus girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Dia girangkanku. Ku
bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi nyatakan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kembali saya mengingatkan dengan kasih kepada oma-oma untuk menyiapkan amplop. Kemudian persembahannya bisa dimasukkan ke dalam amplop. Dan di bagian atas amplopnya bisa ditulis ibadah parentalia per tanggal berapa gitu ya kalau boleh. Dan kemudian amplop ini bisa dititipkan ke saudara atau ke anak atau ke cucu dan dibawa ke gereja di hari Minggu yang akan datang. Dan mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, untuk firman Tuhan yang telah kami dengar, yang telah menguatkan kami, yang telah membangun iman kami, sehingga firman Tuhan boleh menjadi penuntun di dalam langkah-langkah kami ya Bapa. Dan tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu. Kiranya persembahan yang kami beri itu berguna bagi perluasan kerajaan-Mu di tempat ini dan menjadi alat kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Dan berkati juga pengelola keuangan yang ada di gereja ini, dan juga kami siap untuk memberi dengan sukacita, dengan sukarela. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Pendeta Tutus Panut. Kaum parentalia yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun kita berada, kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kali ini firman Tuhan akan berbicara kepada kita. Kita akan banyak berbicara tentang diri kita dan tidak membicarakan orang lain. Sebab setiap orang, setiap manusia itu memiliki kecenderungan untuk lebih banyak membicarakan orang lain dengan segala kekurangan, dengan segala keterbatasan, dengan segala ketidakberdayaan mereka. Dan yang sejenis dengan itu, kita membicarakan asik dimanapun kita berada. Selalu ada topik yang baru untuk membicarakan orang lain. Hari ini kaum parentalia akan membicarakan fokus kepada diri kita sendiri, supaya diri kita menjadi parentalia yang berharga, yang berwibawa, yang dihormati orang lain, dihormati anak-anak kita, dan juga orang lain yang ada di luar kita. Nah, caranya bagaimana? Kaum parentalia yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membaca kitab Amsal pasal yang ke-25, ayatnya yang ke-28. Ayat ini diambil, memang minggu ini kita berkonsentrasi kepada diri kita sendiri, dan ayat Alkitab mengatakan demikian. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Sekali lagi, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Kaum parentalia yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak cara yang ditempuh oleh orang-orang yang sudah lanjut usia supaya diri mereka itu dihormati dan dihargai orang. Dan cara-cara yang mereka pakai itu biasanya kurang tepat. Misalnya seseorang memakai perhiasan yang berlebihan supaya orang lain tahu bahwa ini orang yang berada atau punya kekayaan, punya duit yang banyak. Ada orang yang berganti-ganti pakaian dengan maksud supaya orang tahu nih banyak pakaiannya, dia rapi ya,
Dengan demikian dia menghormati kita yang berganti-ganti pakaian. Tidak salah sebenarnya kaum parentalia, tetapi yang paling utama adalah bagaimana kita dihormati orang dan kita juga berkenan di hadapan Tuhan. Maka kuncinya ada di kitab Amsal pasal 25 ayat 28, yaitu bagaimana seseorang, baik orang muda, baik orang dewasa maupun parentalia itu menguasai diri atau mengendalikan diri. Ini rahasia utama mengapa mengendalikan diri itu menjadi kunci pertama seseorang berkenan kepada Tuhan dan dihormati oleh sesama. Maka kalimat yang kedua itu, orang yang tidak mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Ini berbicara kota yang dikelilingi dengan tembok. Tembok itu berfungsi untuk menjaga kota itu supaya aman, supaya tidak sembarangan orang masuk. Artinya kota itu menjadi kota yang terjaga rapi sedemikian rupa. Orang kalau mau masuk kota itu harus lewat satu pintu dan tidak sembarangan orang boleh masuk. Tetapi kalau temboknya roboh, gambarannya seperti itu, orang yang tidak menguasai diri, pencuri akan masuk, kemudian perampok akan menggunakan kesempatannya, kemudian musuh akan gampang mengirim mata-mata ke sana. Maka kota itu cepat atau lama akan mengalami kehancuran. Inilah gambaran tentang orang yang tidak mengendalikan diri. Maka kalau kita mengendalikan diri, mirip persis kita seperti kota yang ada temboknya. Artinya apa? Orang menghormati, orang menghargai, tidak sembarangan orang masuk, dan orang itu akan menjadi kokoh di dalam Tuhan. Demikianlah kaum parentalia, kiranya kita belajar untuk menguasai diri, untuk mengendalikan diri, supaya kita dihormati, supaya kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ini yang harus kita renungkan bersama-sama di dalam rumah, dalam menghadapi siapapun. Kita selalu mengendalikan diri, saudara-saudara kaum parentalia. Lalu yang berikut, mengapa mengendalikan diri itu menjadi sesuatu yang penting? Saya katakan bahwa orang itu terhormat karena pengendalian diri. Lalu yang kedua, maksud saya dalam hal apa saja seseorang itu mengendalikan diri? Yang pertama dalam hal nafsu, kerakusan. Artinya apa? Orang sudah punya sesuatu yang dia butuhkan, kemudian pengen punya lagi, pengen menumpuk dan lain sebagainya, sehingga kita menjadi manusia yang rakus. Manusia yang rakus selalu berorientasi pada dirinya sendiri. Manusia yang rakus tidak pernah memikirkan orang lain. Maka kaum parentalia harus belajar mengendalikan diri dalam hal nafsu kerakusan. Ibu-ibu, saudara-saudara parentalia yang dikasih oleh Tuhan, mengapa pula mengendalikan diri? Dalam hal apa mengendalikan diri? Mengendalikan diri terhadap emosi yang meledak-ledak di dalam pikiran dan hati kita. Ingat loh, kaum parentalia, seseorang hancur itu bukan karena hal-hal yang besar, tapi karena hal-hal yang kecil. Dia tidak sanggup mengendalikan dirinya. Bayangkan coba, kita mendengar banyak berita, ada banyak orang yang harus mendekam di penjara karena ketidaksanggupannya untuk mengendalikan diri. Sebab Alkitab juga mengatakan demikian. Simson yang hebat itu, dia bisa membunuh ribuan orang Filistin, tetapi dia kalah dengan seorang Delila
Ini berbicara soal mengendalikan diri. Coba. Nah, kalau zaman sekarang itu kita harus mengendalikan diri dalam hal apa? Dalam hal bermedsos. Hati-hati loh kaum parentalia, menggunakan jari-jarinya, kemudian mengirim pesan yang kita tidak tahu kebenarannya. Hati-hati sekali, kita bisa terjerat hukum hanya karena jari jemari kita. Nah, oleh karena itu kita perlu mengendalikan diri, bermedsoslah yang secara bijaksana. Tidak perlu hal-hal yang negatif harus kita kirim, harus kita beritahukan, informasikan lewat medsos. Tidak perlu sebenarnya, cukup hal-hal yang baik saja. Cuma manusia zaman sekarang kecenderungan, kemudian kegandrungannya dalam bermedsos itu tidak terkendali, sehingga jangan heran ada anak kecil, orang muda, pemuda, orang dewasa, bahkan orang yang sudah tua harus berurusan dengan kepolisian gara-gara apa? Tidak bisa mengendalikan diri dalam hal bermedsos. Saya selaku hamba Tuhan, pendeta, gembala mengingatkan, hati-hati saudara-saudara. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, kita harus mengendalikan diri, menguasai dalam hal apa? Perkataan, omongan kita. Hati-hati dengan omongan kita, sebab omongan kita bisa melukai orang lain. Mari kita terus belajar menguasai diri dalam perkataan untuk memotivasi hidup kita supaya kita menjadi manusia yang lebih baik. Kaum parentalia yang dikasih oleh Tuhan, yang berikutnya itu mulai dari mana kita mengendalikan diri, menguasai diri? Maka jawaban yang paling tepat adalah bagaimana kita mengendalikan diri, dan itu dimulai dari hati kita, dimulai dari pikiran kita, dimulai dari apa yang ada di dalam kita. Kaum parentalia, jika seseorang tidak bisa mengendalikan hatinya, tidak bisa mengatur hati dan pikirannya dengan baik, maka mereka juga susah untuk mengendalikan diri. Nah, ini penting sekali untuk kita renungkan bersama-sama. Maka jagalah hatimu, jagalah pikiranmu, kapanpun engkau berada, ketemu dengan siapapun, entah orang itu yang setuju dengan kita atau orang-orang yang berseberangan dengan kita, berpikirlah secara positif, maka engkau akan sanggup menguasai diri. Saudara-saudara, dalam hal perkataan, lebih baik kita berpikir dulu baru kita mengatakan sesuatu. Tapi yang seringkali terjadi adalah berkata-kata dulu, berucap dulu, berkomentar dulu, menyampaikan kata-kata dulu, baru dipikir. Ini terbalik. Maka ada kalimat menyesal kemudian. Apa yang sudah diucapkan sudah melukai orang lain, kita menyesal, dan orang lain juga masih dalam keadaan sakit hati. Oleh karena itu betapa pentingnya mengendalikan diri ya terhadap anak-anak kita, mantu kita, cucu-cucu kita, menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ayo kita belajar mengendalikan diri. Yang terakhir, bagaimana supaya kita sukses dalam mengendalikan diri? Saya mau jawab bahwa pengendalian diri, penguasaan diri itu adalah buah-buah Roh Kudus. Saya mau sampaikan kepada kaum parentalia bahwa mengendalikan diri terwujud ketika kita berserah kepada Tuhan. Berserah itu artinya percaya bahwa penguasaan diri itu adalah karyanya Allah Roh Kudus itu sendiri. Maka tidak ada alasan bagi kita. Aku tidak bisa, Pak Pendeta. Usia saya sudah tua. Lalu memang saya sudah begini dari dulu. Saya mau katakan, di dalam iman itu semua bisa. Maka ketika Roh Kudus berkarya, sungguh kaum parentalia selalu diberi kekuatan oleh Tuhan. Maka dimanapun kaum parentalia berada, mungkin saat ini sedang di ruang tamu, atau mungkin ada di tempat tidur, atau mungkin ada di tempat masak, atau mungkin ada di tempat di dalam mobil. Saya yakin Roh Kudus bekerja dan kita sanggup
menguasai diri. Terpujilah Tuhan yang memampukan kita untuk menguasai diri. Amin. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan, dan sekaligus kita akan mengakhiri persekutuan kita kaum Parentalia secara online hari ini. Kita berdoa, Tuhan terima kasih untuk kasih Allah yang sangat luar biasa. Kami terus diarahkan oleh Tuhan supaya hidup kami menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Kami tahu hari ini Roh Kudus Engkau menguasai kami, menolong, dan dengan kekuatan Roh Kudus itu pula lah kami sanggup menguasai diri, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi semua orang, menjadi berkat bagi anak-anak kami, menjadi berkat bagi mantu kami, menjadi berkat bagi cucu-cucu kami, menjadi berkat bagi tetangga dan bagi banyak orang. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Terima kasih untuk pimpinan Tuhan dalam persekutuan Parentalia, dan Engkau telah memimpin sampai akhir, dan kami percaya Engkau selalu memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar akan mengakhiri persekutuan Parentalia. Tuhan, kiranya kasih-Mu selalu nyata dan Roh Kudus selalu bekerja menjaga ada di dalam hati kami, memberikan kekuatan sukacita dan damai sejahtera. Kami berdoa untuk kaum Parentalia dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, di tengah-tengah kesepian mereka, karena mereka belum bisa ikut ibadah, Tuhan Yesus, Engkau yang tahu caranya memberikan damai sejahtera. Engkau yang tahu caranya menumbuhkan kerohanian mereka untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa untuk kaum Parentalia yang sedang sakit. Tuhan jamah dan Tuhan berikan kesembuhan. Dengan kuasa-Mu, Engkau sanggup menolong mereka semua. Kiranya damai sejahtera tinggal di dalam hidup mereka sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami akan beraktivitas kembali dan Tuhan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.